Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik terkait dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mungkinkah mengalahkan Gibran di putaran pertama? Provokatif ya. Ya. Kenapa? Karena belakangan ini kita disuguhkan oleh hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa memang elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran terus naik. Padahal kita tahu bahwa survei-survei itu juga adalah bagian dari strategi kawan dan lawan untuk memusingkan, ya sama, kawan dan lawan. Jadi kali ini kita langsung ke akar permasalahannya. Pertama kita melihat pada kelemahan dulu ya. Pada kelemahan kubu Prabowo dari Gibran. Kenapa kita stressing hanya pada Gibran? Karena menurut kita ya, di atas kertas dan sesuai dengan apa yang kita pantau dari media sosial media, bahwa Prabowo itu adalah sudah lewat sebetulnya. Prabowo adalah barang branded masa lalu yang tidak laku dijual. Lalu beliau membuat brand baru, di mana di sini menggait Gibran Raka sebagai temannya, partnernya, sebagai wakil presiden, tentu dengan harapan Pak Jokowi memberikan endorse dan semua fasilitas yang memungkinkan untuk memenangkan pasangan ini. Gibran sendiri sebetulnya semua orang sepakat bahwa dia masih sangat terlalu muda untuk masuk di putaran. Dan yang paling mencengangkan dan yang paling bisa diterima orang adalah caranya. Kalau umurnya mungkin tidak masalah kalau itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Tetapi satu hal sudah bertentangan dengan undang-undang dan juga itu tadi keluarlah putusan MK nomor 90 yang sebetulnya sangat tidak etik menurut konstitusi kita. Konstitusi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tetapi memang itu tidak melanggar undang-undang. Dan itu ya tidak menjadi hambatan bagi mereka. Nah, hal itu masih dikuatkan lagi dengan politik dinasti. Bahwa orang mempertanyakan dari berbagai keberhasilan Pak Jokowi selama ini, tetapi di ujung pemerintahannya beliau masih membuat suatu dalam membangun politik dinasti. Apakah ini benar atau tidak? Tetapi orang sudah tidak srek, tentu tidak semua ya. Tetapi itu adalah bahagian dari yang membuat tadinya orang menghargai Gibran, lalu berbalik mencaci Gibran. Karena ini adalah bahagian dari politik dinasti. Bisa juga hal ini kita lihat ya, dari sisi ya, kalau misalnya Prabowo Gibran ini menang, di atas kertas ya, secara akal sehat, itu memang memberikan kesempatan besar bagi lahirnya dinasti Orde Baru. Itu jelas itu. Lalu kemudian disusul melahirkan atau menyegarkan kembali dinasti SBY. Dan di ujungnya ya lahirnya dinasti Jokowi yang lestari. Apakah memang Pak Jokowi ini sudah menghendaki bahwa Indonesia sudahlah lupakan masa lalu, Orde Baru ya sudah, kita tidak boleh lagi tersandra oleh masalah-masalah Orde Baru karena itu sudah puluhan tahun masa lalu dan semua pelakunya telah melalui
proses hukuman sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita. Kenapa kita terjebak lagi? Kalau narasinya mungkin seperti itu, kisah menerima. Ya, mari kita buat Indonesia baru dengan cara-cara baru, tetapi dengan penerusnya bukanlah Prabowo dan Gibran. Mungkinkah itu? Nah, itu intinya yang kita diskusikan sekarang. Jadi, kalau secara kasat mata, ya kekuatan dari Prabowo itu sendiri kuat sekali. Karena mereka didukung oleh Joko Widodo yang masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kalau dikatakan ya dapat dengan mudah memanfaatkan semua kekuatan yang ada di tangannya untuk memenangkan. Masalahnya, dapatkah masyarakat menerima itu? Hanya tergantung itu. Nah, kita kembali kepada Ganjar Pranowo sendiri. Kalau yang saya amati, apa yang dilakukan tim kampanye ini sudah on the track-nya ya. Mereka terus mengunjungi ya daerah-daerah utamanya, pendukung utama mereka itu selalu datang. Kampanye dengan bahasa yang komunikatif, mendatangi warganya, bermalam di rumah warga dan menyampaikan message-nya. Hanya kalau saya, message-nya itu kadang-kadang tidak terlalu sederhana ya, karena memang itu mungkin sukar sederhanakan. Tapi maksudnya ya, misalnya kalau pendidikan ya bisa saja, bahwa pendidikan sampai dengan kelas SMA gratis. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan dengan bermodal KTP Sakti, layanan BPJS dimudahkan. Yang diinginkan masyarakat itu ya dengan KTP itu dia bisa ke rumah sakit mana saja pun. Karena kalau kita urutin selama ini BPJS itu justru mendistribusikan orang yang mau berobat dengan memperhatikan pelayanan kesehatannya itu sendiri. Artinya menguntungkan pelayanan kesehatan rumah sakitnya, tetapi menyengsarakan yang sakit ini. Karena prosedurnya, saya melihat banyak di sekitar daerah saya, itu rumah sakit itu berkembang megah, dan orang terus datang di situ, peserta BPJS, tapi pelayanannya sudah puluhan tahun, ya begitu-begitu saja. Menyedihkan. Nah, ini harus dibalas oleh pasangan Ganjar Pranowo bahwa nantinya Anda terserah menuju rumah sakit mana sesuai yang dekat dengan rumahnya. Jangan sudah rumahnya jauh, dioper lagi ke jauh, karena distribusi yang dipikirkan oleh BPJS itu sendiri. Nah, kita lihat juga bahwa pendukung Ganjar Pranowo didukung oleh relawan dan pendukung yang solid dan ikhlas. Mereka juga punya satu cita-cita sama dengan era Jokowi. Jangan sampai Prabowo jadi menang. Ini penting. Jangan sampai Prabowo. Dan berikutnya yang menarik adalah, ya ini udah beberapa kali saya lihat dilakukan oleh tim kampanye Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tapi belum bersambung tangan ya. Artinya adalah kolaborasi antara PDIP dengan Amin, koalisi Amin maksudnya, dalam menghadapi Prabowo. Itu harus sebetulnya. Dalam berkompetisi, lawan harus punya strategi bersama untuk melawan lawannya. Itu bagian dari strategi dari Bapak dan Ibu sekalian. Mengalahkan Gibran itu adalah satu upaya untuk memastikan Prabowo jangan sampai memenangkan Pilpres kali ini. Dan itu sebetulnya dapat dilakukan dengan baik oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud kalau sistem ini konsisten diteruskan, canvassing diteruskan,
artinya kampanye door to door dan bermalam di rumah masyarakat, menyampaikan hal-hal yang positif dan sederhana, sambil bersamaan dengan itu mengcounter balik narasi-narasi yang mendiskreditkan yang dilempar oleh pihak kubu lawan, baik itu dari Amin maupun itu dari Prabowo Subianto. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang kita bahas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.